Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang presiden. Presiden adalah istilah yang digunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu ataupun tak langsung. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Tugas Presiden. A. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara. 1. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Tugas ini diatur pada pasal 14 ayat 1. 2. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain. Tugas ini diatur pada pasal 15. 3. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tugas ini diatur pada pasal 14 ayat 2. 4. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. 5. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. B. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Tugas ini diatur pada pasal 5 ayat 1. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. Tugas ini diatur pada pasal 5 ayat 2. 3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Tugas ini diatur pada pasal 17. 4. Membuat undang-undang bersama DPR. Tugas ini diatur pada pasal 20 ayat 2. 5. Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tugas ini diatur pada pasal 23 ayat 2. Wewenang Presiden. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan genting. 5. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 7. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 8. Mengajukan dan membahas RUU dengan DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 9. Menyatakan keadaan bahaya. Fungsi Presiden. Yang pertama yaitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kemiliteran, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Yang kedua, Presiden mengangkat konsul atau duta. Yang ketiga, Presiden memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan HAM dalam tanggung jawab negara. Keempat, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang terakhir, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama untuk menjadi sebuah undang-undang. Anggota Presiden. Berikut ini adalah orang-orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Soeharto, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, kemudian Bapak Abdurrahman Wahid, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir Bapak Joko Widodo. Dasar Hukum Presiden. 1. Pasal 13 ayat 1 UUD 1945 yang berisi Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Pasal 16 UUD 1945 berisi Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. 3. Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 berisi calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 4. Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 berisi Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang akan diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. 4.
Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 berisi Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. 5. Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 berisi Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.